Sejak pekan lalu, beberapa media baik media mainstream maupun media sosial diramaikan pemberitaan Dr. Ica di RS Leona, Kota Manado, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica bernama lengkap Elisa Priscilla Utami Pakainuni, usia 27 tahun. Ayahnya adalah Gabriel Pakainuni, jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bandung. Nama Dr. Ica tersebar luas ke publik menyusul penanganan seorang pasien korban gigitan ular. Korban disebut ditangani Dr. Ica, tetapi penanganan Dr. Ica disebut tidak maksimal. Antara lain, Dr. Ica tidak pasang infus dan beri obat kepada pasien. Entah namanya siapa si pasien tersebut, hingga saat ini belum teridentifikasi. Yang pasti, sebuah pelayanan kemanusiaan yang dilakoni Dr. Ica telah terluka oleh tindakan 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap Dr. Ica. Ketiga anggota DPRD TTU adalah Teresius Lasakar dari Partai Golkar, Norbertus Tubani dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Veronica Lake dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketiga anggota DPRD TTU ini disebut telah melakukan serangkaian tindakan kekerasan dan intimidatif terhadap Dr. Ica. Tidak diketahui pasti siapa dari ketiga anggota DPRD TTU itu yang menjadi ayah atau ibu dari pasien korban gigitan ular. Norbert Tubani yang diketahui anggota DPRD TTU dari PKB disebut berbicara dengan nada tinggi sambil menunjuk-nunjuk Dr. Ica dan menyatakan, "Catat saya anggota DPRD TTU Komisi 3 yang bermitra dengan Dinas Kesehatan." Norbert, begitu akrabnya Norbert Tubani, belakangan mengaku kalau pasien atau korban gigitan ular itu keponakannya. Dan dia juga sesumbar kalau nada tinggi dan tindakannya menunjuk-nunjuk Dr. Ica tidak dengan niat mengintimidasi tetapi karena panik akan penanganan keponakannya. Selain itu, Veronica Lake yang disebut anggota DPRD dari PDI Perjuangan diduga mendesak agar dilakukan tindakan tertentu terhadap pasien. Dr. Ica mengaku Veronica berulang kali menyampaikan bahwa pasien harus diberikan vaksin setelah 6 jam kejadian. Ini berarti Veronica tidak hanya seorang anggota dewan yang tahu politik, tetapi juga politisi yang tahu medis. Sehingga mestinya pasien gigitan ular tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Di rumah pun si pasien bisa ditangani Veronica secara medis. Veronica juga disebut meminta agar wartawan dipanggil ke rumah sakit. Apa maksud Veronica panggil wartawan? Tidak jelas. Apakah wartawan dipanggil untuk menangani pasien gigitan ular atau memberitakan kedatangannya bersama 2 temannya memprotes Dr. Ica menangani pasien gigitan ular? Tidak diketahui pasti apa hubungan Veronica dengan pasien. Terence, Norbert, dan Veronica seolah tidak tahu kalau tindakan mereka mengintimidasi dan melakukan kekerasan terhadap Dr. Ica itu perbuatan melawan hukum. Sebab akibat perbuatan ketiga anggota DPRD TTU itu, Dr. Ica ternyata sangat tertekan, trauma, dan depresi. Dr. Ica juga tidak nyaman melaksanakan profesi dokternya. Sejak itu, Dr. Ica lebih memilih berada di rumahnya daripada masuk kantor. Ketika masuk kantor, malah ketemu dengan 2 orang yang datang mengintimidasinya di kantor, sehingga Dr. Ica akhirnya harus memilih pulang rumah daripada masuk kerja. Atas tindakan ketiga anggota dewan itu, Dr. Ica secara resmi melaporkan peristiwa yang dialaminya di instalasi gawat darurat RS Leona pada 14 Juni 2026 ke sejumlah pihak. Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang TTU, serta Badan Kehormatan DPRD TTU. Miris memang. Sebelumnya, Dr. Ica sempat menjalani perawatan selama 7 hari di RS Leona dan diizinkan pulang pada 21 Juni 2026 dengan tetap menjalani kontrol kesehatan secara rutin. Sehari setelah keluar dari rumah sakit pada 22 Juni 2026, Dr. Ica yang didampingi ayahnya Gabriel Pakainuni mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten TTU melaporkan peristiwa yang dialaminya. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan kronologi kejadian secara langsung kepada PLH, Kepala Dinas Kesehatan TTU, Paulia Alfira SST. Atas permintaan PLH, Kepala Dinas Kesehatan pada 23 Juni 2026,
Dr. Ica kembali menyerahkan laporan tertulis yang berisi penjelasan lengkap mengenai peristiwa tersebut. Laporan yang sama juga disampaikan secara lisan dan tertulis kepada ID calon TTU, Dr. Sondang Herikson Panjaitan. Dalam laporannya, Dr. Ica mengaku mengalami tekanan dan intimidasi dari 3 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD TTU saat dirinya menangani pasien gigitan ular di IGD RS Leona pada 14 Juni 2026. Menurut Dr. Ica, ia diminta melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan pertimbangan medis yang berlaku. Ia menegaskan seluruh tindakan yang diambil saat itu didasarkan pada kondisi pasien, pedoman medis, dan konsultasi dengan dokter spesialis. Atas permintaan PLH Kepala Dinas Kesehatan pada 23 Juni 2026, Dr. Ica kembali menyerahkan laporan tertulis yang berisi penjelasan lengkap mengenai peristiwa tersebut. Laporan yang sama juga disampaikan secara lisan dan tertulis kepada ID calon TTU, Dr. Sondang Herikson Panjaitan. Dalam laporannya, Dr. Ica mengaku mengalami tekanan dan intimidasi dari 3 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD TTU saat dirinya menangani pasien gigitan ular di IGD RS Leona pada 14 Juni 2026. Menurut Dr. Ica, ia diminta melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan pertimbangan medis yang berlaku. Ia menegaskan seluruh tindakan yang diambil saat itu didasarkan pada kondisi pasien, pedoman medis, dan konsultasi dengan dokter ahli yang berwenang. Salah satu pihak yang disebut dalam laporan adalah Norbertus Tuani. Menurut Dr. Ica, Norbertus berbicara dengan nada tinggi sambil menunjuk-nunjuk dirinya dan menyatakan, "Catat saya anggota DPRD TTU Komisi 3 yang bermitra dengan Dinas Kesehatan." Selain itu, Veronica Lake yang disebut sebagai anggota DPRD dari PDI Perjuangan diduga mendesak agar dilakukan tindakan tertentu terhadap pasien. Dr. Ica mengaku Veronica berulang kali menyampaikan bahwa pasien harus diberikan vaksin setelah 6 jam kejadian. Veronica juga disebut meminta agar wartawan dipanggil ke rumah sakit. Panggil wartawan, demikian pernyataan yang dicantumkan dalam laporan Dr. Ica. Seorang anggota DPRD lain, Terentius Lasakar, yang disebut merupakan keluarga pasien, dilaporkan memprotes sejumlah tindakan medis yang dilakukan tenaga kesehatan, termasuk pemasangan infus dan pemberian obat kepada pasien. Merasa mengalami intervensi dalam menjalankan tugas profesinya, Dr. Ica kemudian mengadukan dugaan pelanggaran kode etik ketiga anggota DPRD tersebut kepada Badan Kehormatan DPRD itu melalui pengaduan yang tertulis yang disampaikan oleh ayahnya. Kami berharap melalui Badan Kehormatan DPR, pengaduan ini dapat diteliti dan diproses sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku sehingga memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan yang menjalankan tugas pelayanan di Kabupaten TTU, ujar Gabriel Pakenoni. Ia berharap proses yang dilakukan Badan Kehormatan DPRD dapat menghasilkan keputusan yang menjunjung tinggi etika dan kehormatan lembaga serta menjadi pembelajaran agar kejadian serupa tidak kembali dialami tenaga kesehatan di masa mendatang. PLH Kadis Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, Pak Wilia Alfira, menyatakan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa segala bentuk intervensi terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan tidak dapat dibenarkan. Kami sangat prihatin. Tenaga kesehatan harus bekerja secara profesional sesuai kewenangan dari standar pelayanan yang berlaku tanpa tekanan dari pihak manapun, ujar Kadis Alfira. Kadis Alfira juga menyatakan untuk akan melaporkan persoalan tersebut kepada Bupati TTU untuk mendapatkan arahan dan tindakan lebih lanjut. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten TTU, Dr. Sondang Herikson Panjaitan, memberikan apresiasi kepada Dr. Ica yang dinilai tetap teguh menjalankan sumpah profesi dan kode etik kedokteran. Dr. Ica telah bekerja sesuai standar operasional prosedur dan kode etik profesi. Ia menjalankan tugas berdasarkan pertimbangan medis dan tidak tunduk pada intervensi pihak di luar kewenangan medis, kata Dr. Sondang. Dr. Ica bersama keluarga sudah berusaha maksimal untuk mengakhiri peristiwa yang dialaminya dengan nyaman dan damai. Tetapi tugas kemanusiaan dari Dr. Ica yang hari-harinya dihabiskan untuk melayani publik di RS Leona
harus berhenti. Jumat 26 Juni 2026 malam, Dr. Ica dinyatakan meninggal dunia di RS Bayangkara, Kupang. Tangan dan hati kemanusiaan Dr. Ica diam di bawah keangkuhan kekuasaan wakil rakyat berhati kosong. Hati tak peduli, hati mabuk kuasa, sok tahu, sok pintar, sok pamer. Padahal Trans, Norbert, dan Veronica sebagai wakil rakyat mestinya bijak menghadapi keadaan apapun, tidak pukul dada sebagai anggota dewan. Dr. Ica bersama keluarga sudah berusaha maksimal untuk mengakhiri peristiwa yang dialaminya dengan nyaman dan damai. Tapi tugas kemanusiaan dari Dr. Ica hari-hari dihabiskan untuk melayani publik di RS Leona harus terhenti. Apa yang dipertunjukkan ketika anggota DPR itu menjadi pengingat bagi publik bahwa anggota dewan sebagai pembesar yang masanya terbatas dapat menjadi penindas bagi orang lain. Inilah anggota dewan yang berhati kosong karena tidak memiliki hati peduli, menghargai dan menghormati orang lain, dan masih memiliki ego yang kuat. Ini adalah ulasan dari berbagai sumber yang dilakukan oleh senior saya Siriakus Kiik, salah satu senior jurnalis yang merupakan pemimpin umum portal timorlain.com jaringan Promedia.